Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam mata pelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kakak ucapkan selamat datang bagi adik-adik yang sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Apakah adik-adik hari ini bahagia? Nah, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Baik adik-adik, kita sudah sampai pada subtema 1, kita membahas tentang perkembangan teknologi industri pangan. Nah, materi kita hari ini adalah materi bahasa Indonesia. Yang pertama, menemukan informasi tentang teknologi produksi pangan melalui teks bacaan. Kedua, menemukan informasi tentang manfaat teknologi pangan. Dan ketiga, menuliskan kosakata baru yang ditemukan dalam teks bacaan. Materi matematika, menemukan volume air dengan satuan tak baku. Materi PPKN, memahami dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman karakteristik individu. Sebelum masuk ke materi, kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik. Ini gambar apa ya? Nah, ada yang tahu gak tempe itu terbuat dari apa? Iya, tempe itu terbuat dari kedelai. Nah, bagaimana sih pengolahan dari kedelai ini kok bisa menjadi tempe? Untuk itu, untuk menemukan jawabannya, silahkan adik-adik membaca teks bacaan berikut ini. Nah, setelah membaca teks tersebut, silahkan adik-adik diskusikan apa saja manfaat dari perkembangan teknologi industri pangan terhadap pengolahan hasil kedelai ini. Jadi, kedelai ini merupakan yang diolah menjadi tempe. Nah, tempe ini merupakan hasil dari teknologi industri pangan. Dari teks tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan tempe. Amati kembali teks bacaan cara membuat tempe ya adik-adik. Kemudian temukan kosakata baru yang ada dalam bacaan dan lengkapi kalimat tumpang berikut ini menggunakan kosakata baru yang sudah kalian temukan. Dari teks tersebut kita bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan tempe. Nah, tentunya memerlukan kedelai, kemudian ragi, dan melalui langkah-langkah yang panjang. Nah, untuk merebus kedelai itu kan membutuhkan air. Nah, air yang digunakan itu tentu banyak. Nah, adik-adik di sini bagaimana cara mengetahui banyaknya air yang kita butuhkan dalam sebuah wadah yang besar seperti panci atau lain-lain. Nah, untuk mengetahui volumenya kita bisa menggunakan satuan tak baku. Jadi satuan tidak baku itu satuan yang tidak resmi seperti gelas, kemudian mangkok, kemudian botol dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mencoba mengukur satuan volume menggunakan satuan tak baku. Jadi dalam sebuah panci ini akan kita ukur volumenya menggunakan gelas yang berisi air penuh. Ilustrasi mengukur volume air dalam panci menggunakan satuan tak baku. Nah, sudah paham ya tentang mengukur volume menggunakan satuan tidak baku? Nah, jadi kalau dibandingkan bagaimana adik-adik? Coba diperhatikan. Satu panci setara volumenya dengan volume 10 gelas berisi air penuh. Seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, agar kalian tidak bosan, sebelum lanjut ke materi, kakak akan mengajak adik-adik untuk melakukan sesi ice breaking. Nah, ice breakingnya ini tentang Marina menari. Ada yang sudah tahu ya? Oke, kalau itu kita lakukan bersama. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas
atas menara, di atas menara, Marina menari. Nah, ada yang salah nggak gerakannya? Kalau masih salah berarti adik-adik kurang fokus, dan kali ini waktu ini kalian harus lebih fokus karena kita masih akan belajar satu lagi, yaitu tentang keberagaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Nah, dari pengolahan tempe tadi tentunya adik-adik punya teman kan. Nah, teman kalian ini pastinya memiliki selera makanan yang berbeda-beda dari olahan tempe tadi. Ada yang suka tempe goreng, kemudian tempe mendoan, ada juga yang suka dimasak tumis atau sebagainya, seperti itu ya. Nah, tentu itu merupakan salah satu contoh keberagaman karakteristik individu. Jadi keberagaman itu apa adik-adik? Keberagaman adalah berbagai perbedaan yang bisa muncul dalam setiap individu yang menjadikan setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti itu ya adik-adik. Nah, keberagaman ini harus kita hargai karena kalau tidak bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan apa saja dampak positif dan dampak negatif dari adanya keberagaman yang ada pada setiap diri seseorang. Nah, kalau dampak positif itu dampak yang bisa kita tiru atau hal-hal yang bisa kita contoh dan bermanfaat bagi kita. Sedangkan dampak negatif adalah hal-hal yang tidak boleh kita tiru karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Silahkan adik-adik diskusikan apa saja dampak dari keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah kita ketahui, setelah didiskusikan, pastinya kita sudah mengetahui apa saja dampak negatif dan dampak positif dari adanya keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan dampak positif tersebut sebagai contoh atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saling menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, menghormati satu sama lain, dan lain-lain. Kemudian kalau dampak negatif itu jangan kita tiru, tidak boleh kita contoh. Contohnya itu seperti apa? Kita suka mengejek, kemudian tidak menghargai pendapat, dan lain-lain. Sudah paham ya adik-adik? Baik adik-adik, setelah tadi kita sudah belajar apa saja hal yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Wah, ternyata hebat sekali ya adik-adik sudah mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat sampai akhir. Baik adik-adik, dapat kita simpulkan bahwa pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama yaitu kita mengenal kosakata baru dari teks tentang teknologi industri pangan tadi, tentang cara pengolahan tempe tadi. Kita menemukan kosakata baru. Kemudian juga mengetahui manfaat dari teknologi industri pangan. Yang kedua, kita bisa mengukur volume suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui dampak positif dan juga dampak negatif dari adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Oke adik-adik, tetap semangat belajar. Oke adik-adik, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Yang baik diamalkan, yang buruk ditinggalkan. Tetap jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa kakak sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.